أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين. أما بعد. Jamaah sidang sholat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khawfu minal jahil, bagaimana tumbuhnya rasa takut kita terhadap ancaman Allah. Wal amal bitanjil, beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wasyukru ala jahil, bersyukur terhadap nikmat Allah. Wadridha bil qalil, ridha terhadap yang sedikit. Dan pada akhirnya bagaimana takwa itu wal istidadu fi yaumir rahim, bagaimana kita mempersiapkan diri kita menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisinya, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kita di sisi Allah adalah hambanya yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelang datangnya bulan suci Ramadan, kita diingatkan dengan hadis dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidat syayatin." Apabila telah datang bulan suci Ramadan, Allah buka seluas-luasnya pintu surga, Allah tutup pintu neraka, dan setan-setan itu dibelenggu. Kita pahami bagaimana begitu besarnya kesempatan kita untuk berbuat baik di bulan suci Ramadan, mau dengan perintah berpuasa, membaca Al-Quran, apapun yang lainnya. Maka oleh daripada itu, bagaimana kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya di dalam menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Sikap yang pertama yang bisa kita lakukan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu adalah tumbuhnya sikap rasa cinta, rasa senang dan bahagia. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, "Man fariha bi Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran." Barang siapa yang berbahagia, rasa senang, rasa cinta datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk dalam api neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa senang, kecintaan itu akan menumbuhkan bagaimana yang disebut dengan ketenangan jiwa kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman tentunya sami'na wa ata'na, bagaimana didengarkan
dan bagaimana ditaati, maka tumbuhnya jiwanya yang tenang terhadap perintah itu. Sebagaimana jiwa yang tenang yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah perintahkan bagaimana jiwa yang tenang itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan keridhaannya kepada hamba-Nya untuk masuk ke dalam golongan-golongan orang hamba yang ahli ibadah, yang pada akhirnya adalah diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain ketenangan jiwanya dengan kecintaan itu, maka akan tumbuh yang disebut dengan istiqomah atau konsistensi dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meyakini perintah itu pasti adalah untuk kebaikan bagi umatnya, maka bagi hambanya yang konsisten istiqomah dalam beribadah, setidaknya dia akan mendapatkan dua hal. Allah takhafu, bagaimana dia tidak merasa takut kepada siapapun, wala tahzanu, bagaimana dia tidak bersedih hati, wa abshiru bil jannah, tumbuhnya kebahagiaan karena janji Allah terhadap surganya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kebahagiaan itu akan tumbuh yang namanya semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang siapa yang sungguh-sungguh mencari jalan Allah, maka Allah pasti akan menunjukkannya jalan ke dalam surganya. Di dalam ayat yang dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan Allah, maka pastilah Allah akan memberikan petunjuk jalannya. Dan sesungguhnya Allah itu benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah selanjutnya dalam menyikapi yang disebut dengan datangnya bulan suci Ramadan, yaitu bagaimana kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang di dunia ini merasa dirinya paling hebat, tidak punya kesalahan, tidak punya dosa dan sebagainya, yang pada dasarnya disebutkan di dalam hadis Nabi, al-insanu mahal khata'i wal isyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan kealpaan. Maka bagaimana kesempatan ketika Allah berikan kepada kita untuk menjelang Ramadan ini, kita bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, perintahkan kepada kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benarnya. Di antaranya yaitu meninggalkan pelaku dosa tersebut, menyesali terhadap perbuatan dosa tersebut, dan bertekad keras untuk tidak mengulang lagi atas perbuatan yang kita lakukan. Di dalam peristiwa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 3 tingkatan yang disebut dengan tobat. Yang pertama, tingkatan orang-orang yang awam pada umumnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena maksiat yang telah dilakukan. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang khusus, tingkatan bertobat kepada Allah karena penyakit hati yang ada di dalam dirinya. Misalkan penyakit senang melihat orang lain susah, dan susah melihat orang lain senang, iri, dengki, dan lain sebagainya. Maka bagi kita pada tingkatan yang kedua itu, mari kita bertobat terhadap penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Tingkatan yang ketiga adalah tobat dan khusus berkhusus, tingkatan orang-orang yang ahli ibadah, dari mana kelupaan dia mengingat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dari hati yang lalai dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini dimiliki oleh orang-orang yang ahli ibadah.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, hal yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah beramal soleh sebanyak-banyaknya. Apapun jenis kelamin kita, apapun kondisi kita, apabila kita melakukan amal soleh dengan sebanyak-banyaknya atas dasar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepada kita yaitu kehidupan yang penuh dengan kebaikan, dan Allah akan memberikan ganjaran kepada kita yaitu kebaikan apa yang kita kerjakan. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, barang siapa yang berbuat kebajikan, dia baik laki-laki maupun perempuan, dengan syarat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan kepada kita kehidupan kebahagiaan, dan Allah akan berikan ganjaran kepada kita atas kebaikan yang kita lakukan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, apakah benar dalam penyambutan itu sesuai dengan ajaran yang diajarkan di dalam ajaran Islam? Ketika kita melihat mengkaji begitu banyaknya di antara kita, bahkan orang-orang yang awam yang melakukan perbuatan-perbuatan tasyabbuh, yang disebut perbuatan-perbuatan menyerupai dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang tasyabbuh mengikuti dengan perilaku seorang kaum, maka dia termasuk daripada kaum itu sendiri. Bagaimana kita lihat ketika kumpul-kumpul dengan temannya, kawannya, komunitasnya, mereka menghambur-hamburkan harta benda, membuka auratnya dan lain sebagainya atas dasar untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Itulah yang disebut dengan tasyabbuh. Tentu di dalam ajaran Islam hal ini dilarang. Kenapa dilarang? Karena akan merusak terhadap syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama tidak membenarkan apabila perilaku tauhid itu dicampur adukan dengan perilaku kemusyrikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah jelas dalam ayat Al-Quran dijelaskan bagaimana terhadap perilaku orang-orang kafir itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu bukan menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukmu agamaku. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tasyabbuh itu dilarang dalam ajaran Islam karena akan merusak terhadap komitmen loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam alam rahim, di dalam alam rahim ini kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah satu-satunya zat yang kita jadikan sembahan. Dalam ayat yang disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Benar engkau adalah Tuhanku. Di dalam alam rahim itu kita ingat kembali bagaimana kita berjanji bahwa Allah sebagai sembahan kita. Janji itu bahkan tidak berhenti pada saat ini pun setidaknya ada 17 kali kita berjanji kepada Allah SWT ketika kita mengucapkan lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Apakah benar hanya kepada Allah yang menjadikan sembahan? Apakah benar hanya Allah yang kita minta pertolongan? Tapi pada kenyataannya banyak Tuhan-Tuhan yang menjadikan sembahan kita kepada Allah. Banyak kita memohon pertolongan kepada selain Allah.
Maka bila hal itu terjadi pada diri kita, maka Allah telah mengingatkan di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan sesungguhnya perilaku syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, perilaku tasyabbuh tidak dibenarkan di dalam Islam, yang diantaranya adalah akan merusak yang disebut dengan identitas sebagai seorang muslim. Mana bedanya orang muslim dengan orang kafir? Ketika orang kafir justru ketika orang muslim mengikuti dalam perilaku orang kafir itu sendiri. Maka hadis ini memberikan penjelasan kepada kita, pada siapa yang mengikuti terhadap suatu kaum, maka dia termasuk seperti kaum itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersambut menjelang datangnya bulan suci Ramadan ini dengan mengharap pada ridha Allah Subhanahu wa taala, menjalankan puasa dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah nanti Allah akan mengampuni terhadap dosa-dosa kita yang lalu. Disebutkan di dalam hadis Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan itu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang terlalu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Allah berikan keberkahan kita di bulan suci Ramadan, keadaan sehat walafiat atas ridhonya keluarga kita dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, cucu dan anak-anak kita menjadi cucu dan anak yang soleh dan salihah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbi ighfir warham fa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa qurabatihi wa azwajihi أجمعين. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وحياكم والأرض من السماء قريب مجيب تعالى وذي حاجة ربنا اغفر لنا